Cek. Iya. Kita meeting ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari di tengah guyuran hujan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan Bapak Ibu di bulan Desember ini curah hujan tinggi nih. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan yang mendatangkan keberkahan, bukan hujan yang mendatangkan banjir, tanah longsor, atau mungkin bencana. Meskipun di sebagian daerah sekarang ada yang banjir ya, Sukabumi. Sebagian negara ada yang perang. Yang baru saja berita Basar Asad akhirnya runtuh juga nih. Padahal sudah 53 tahun keluarga Asad itu berkuasa di Suriah. Bapak Ibu jamaah yang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan yang kita saksikan, yang kita alami, harapannya adalah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, kita bisa tetap beribadah. Demikian pula dalam keadaan susah, sakit, lagi randidit, tetap bisa beribadah. Karena sabar itu juga termasuk sebaik-baik ibadah. Karena kita hidup di dunia memang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Nuh. Surat Nuh yang di sana ada banjir bandang. Jadi situasinya ini Pak? Situasi yang cocok kalau kita bercerita tentang bagaimana air hujan yang turun dengan sangat deras curahnya. Bahkan bumi yang terus mengeluarkan airnya.
kemudian tenggelamlah kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman. Yang mana Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan sudah banyak bisa kita ambil faedah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam yang sebenarnya tidak hanya ada di dalam surat Nuh saja. Kalau pengen mempelajari lebih mendalam, itu sebenarnya ada juga di dalam surat-surat yang lain. Karena ibaratnya surat Nuh ini adalah ringkasan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga kalau kita ingin mempelajari, membaca lebih mendalam, bisa dibuka surat Al-A'raf, surat Hud, surat Al-Mu'minun, surat Al-Qamar. Itu berbicara panjang lebar tentang kisah Nabi Nuh, yang intinya sudah beberapa faedah yang bisa kita ambil, yang diantaranya adalah keistimewaan Nabi Nuh yang berumur panjang. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang orang yang usianya panjang itu punya kelebihan, punya keistimewaan. Tapi ada orang yang umurnya itu kok panjang, tapi sudah nggak betah hidup di dunia, pengen segera apa? Segera mati saja. Tapi sebenarnya yang jadi patokan bukanlah usia yang panjang, tapi yang jadi patokan adalah bagaimana seseorang beramal soleh dengan umur yang Allah berikan kepadanya. Sa'ad bin Mu'adz, siapa yang nggak kenal beliau? Beliau masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz itu usia 30 tahun dan meninggal dunia 38 tahun. Berarti berapa Pak Bu usia keislaman beliau? 8 tahun. Itu yang 8 tahun saja beragama keislaman beliau, akan tetapi ketika meninggal dunia sampai makhluk terbesar yaitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bergetar karena wafatnya sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana yang jadi patokannya adalah memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan. Yang mana Bapak Ibu, kemarin kita bahas kita ini termasuk keturunannya Nabi Nuh juga. Karena Nabi Nuh itu Abul Bashar Sani, nenek moyang manusia yang kedua. Yang mana Bapak Ibu, yang selamat anak Nabi Nuh itu kan berjumlah pinten? 4. Yang selamat 3, yang 1 apa? Tenggelam. Yang selamat ini adalah Sam, Ham, dan Yafis. Sam, Ham, dan Yafis. Dari ketiga anak Nabi inilah kemudian keturunan manusia dari 3 anaknya Nabi Nuh ini. Kalau Sam itu adalah nenek moyang bangsa Arab, bangsa Romawi, bangsa Persia, Yahudi, Nasrani. Ini nenek moyangnya adalah Sam. Sam. Berikan enten mboten si asmanipun Sam. Pak Sam ngeten. Samino, Samidi, enten nggih. Ada juga ya. Kemudian anak yang berikutnya adalah Ham. Ham, ada Sam, ada Ham. Yang mana Ham ini adalah nenek moyang bangsa Sudan, Al-Hindi, Habasyah, kemudian Qibti, kemudian bangsa Barbar juga dari nama Ham. Sedangkan Yafis ini adalah nenek moyang bangsa Turki, Cina, Mongol, bahkan Ya'jud Ma'jud ini adalah nenek moyangnya Yafis. Nah, pertanyaannya, Indonesia
Mana ini Pak? Kira-kira mana? Lebih dekat kemana ini? Ya habis nih. Berarti mirip Yajud Majud. Oke. Nah, yang tenggelam itu namanya Kanaan, ya. Kanaan. Tapi kita lihat di tengah ujian yang berat dialami oleh Nabi Nuh, tapi beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana 'abdan syakura. Hamba yang sangat bersyukur. Kita juga Pak Bu, dalam keadaan apapun juga senantiasa memuji Allah. Ketika susah, alhamdulillah ala kulli hal. Ketika sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan apapun senantiasa lisan ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana metode dakwah Nabi Nuh, yang mana beliau fokus dakwah tauhid, kemudian beliau berdakwah dengan memberikan targhib, motivasi, anjuran berupa balasan duniawi, bahkan balasan ukhrawi. Beliau juga menempuh metode tarhib, yaitu memberikan ancaman jika tidak mau beriman. Bahkan beliau dakwah siang dan malam. Kalau Nabi itu berdakwahnya paling banyak siang atau malam, Pak? Malam, ya? Karena siang banyak orang yang kerja. Berarti waktu malam ini cocok ya, ya ngaji, ya. Karena siang apa? Siang adalah waktu untuk mencari ma'isyah. Bahkan beliau itu ya dakwahnya terang-terangan dan diam-diam. Diam-diam itu bukan berarti sembunyi-sembunyi ada jaringan tertentu, badan. Tapi person-person, metode pendekatan. Bahkan beliau menempuh metode bagaimana seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang didapat kaumnya Nabi Nuh? Semakin berpaling, bahkan acuh tak acuh, bahkan kalau bahasa kita melengos, bahkan sampai memasukkan jari mereka ke dalam telinga. Dengar saja nggak mau, dengar saja tidak mau. Bahkan Nabi Nuh dikatakan orang yang tersesat, ya tersesat dari jalan yang lurus. Bahkan sampai Nabi Nuh itu dituduh Pak? Orang gila. Dituduh orang gila. Kenapa Pak kok dituduh orang gila? Buat perahu kok kering-kering, buat perahu buat apa itu nih? Kemarau buat perahu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemarin yang terakhir kita bahas adalah mereka tetap mengajak untuk menyembah berhala-berhala. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Yang intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini pertama kali ada di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Yang kita lihat bagaimana sabarnya setan di dalam menggoda manusia. Setan itu kan punya langkah-langkah, Pak. Langkah-langkah untuk menyesatkan manusia. Dan kita penting untuk memahami seperti apa sih langkah-langkah setan.
agar kita berusaha tidak terjatuh ke dalamnya. Yang pertama, bagaimana langkah setan yang pertama itu adalah menjatuhkan manusia ke dalam kekafiran, kesyirikan, kemurtadan. Kalau setan sudah berhasil, baru ini Pak, istilahnya setan baru bisa beristirahat. Kalau sudah kafir, musyrik, berarti apa? Sudah berhasil. Ini kan sudah pertanda nanti akan kekal di neraka. Kalau tidak berhasil, maka akan mengajak kepada perkara bid'ah, yaitu beribadah, mengada-adakan suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Kalau belum berhasil juga, maka langkah yang ketiga, diajak untuk apa Pak? Melakukan dosa besar. Pun pernah dikaji dereng Pak, Al-Kabair, kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Ad-Dhahabi. Niku secara lengkap beliau menjelaskan berbagai macam dosa-dosa besar. Ini sebenarnya penting juga untuk dikaji agar seseorang itu tidak terjatuh ke dalam dosa besar. Karena banyak orang yang terjatuh ke dalam dosa besar sedangkan dia tidak menyadarinya. Dianggap dosa sepele, dosa kecil, ternyata dosa besar. Yang kalau kita saksikan sekarang dosa-dosa besar itu dikampanyekan, dipopulerkan, banyak yang mengajak kepada dosa besar. Seperti judi online, bahkan dibekengi. Sinten Pak sing bekengi sinten niki? Jarine arep diblokir. Malah mboten diblokir nggih. Nah, pripun niki? Nek sing nangkep pripun Pak? Nek judi online iku sing nangkep pripun niki? Enten badan polisi napa naminipun nika? Cyber nggih. Belum lagi dosa napa? Minuman keras. Minuman keras yang dijual bebas. Saat niki tumbasio online saged mboten? Oh, bisa sekali nggih. Bisa. Kalau beli narkoba online bisa nggak Pak? Udah pernah? Pernah tahu nggak kisah apa kejadian beli narkoba secara online? Nih, nah ini betul repot-repot nih. Belum lagi dosa apa? Dosa riba. Riba, ngajak riba niku dipasang teng pundi nika? Cagak listrik nih. Butuh uang, hubungi apa? Nah, hubungi sekian nih. Banyak yang menjanjikan dengan bunga yang rendah, ya istilahnya bunga, padahal apa? Riba. Kalau dosa besar tidak mampu, maka akan diajak melakukan as-shaghair, yaitu dosa-dosa kecil. Yang mana Bapak Ibu, dosa kecil itu juga berbahaya. Kenapa? Karena dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus maka akan menjadi dosa besar. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan bahwasannya dosa kecil itu lama-lama jadi besar karena dua hal. Yang pertama adalah ketika menganggap remeh dosa kecil tersebut. Oh, dosa cilik ora apa-apa lah, engko dihapus napa? Istighfar ngono nek bar salat ya lak rontep dhewe ngoten nggih. Dosa cilik ora apa-apa. Justru inilah yang menjadikan apa? Dosa tersebut menjadi dosa besar.
ketika gampang ki ngeremeh nih. Dan yang kedua adalah israr, menjadi dosa kecil menjadi dosa besar ketika terus menerus. Jadi dosa itu kalau dianggap remeh dan terus menerus, maka akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa kecil tidak mampu, maka akan cara yang kelima, bagaimana orang itu disibukkan dengan sesuatu yang mubah, yang sifatnya boleh tapi berlebih-lebihan sehingga banyak kehilangan pahala. Kita lihat sebagian orang terkadang berlebihan dalam menyalurkan hobinya, sehingga sehingga kesempatan untuk ngaji berkurang, kesempatan untuk baca Al-Quran, kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, seperti napa ajeng tahajud wis kekeselen nggih, ajeng puasa nggih mboten saged. Jadi perkara yang mubah yang sebenarnya boleh, tapi kalau berlebihan itu bisa merugikan karena akan banyak kehilangan pahala. Kemudian yang keenam adalah setan berusaha mengajak untuk mengamalkan amalan yang kurang afdol. Sebenarnya ada yang lebih afdol, tapi yang lebih afdol, lebih utama ini ditinggalkan, dan setan alihkan untuk mengerjakan amalan yang kurang afdol, kurang utama. Menunjukkan bahwasannya Bapak Ibu, di dalam beramal niku wonten istilahipun skala prioritas. Mana yang terpenting? Mana yang terpenting itu yang kita dahulukan. Kalau 6 ini sudah dikerahkan Bapak Ibu, apakah setan itu akan putus asa? Tidak. Ternyata setan itu sudah punya pintu-pintu masuknya, yang mana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 4 pintu bagaimana setan menyesatkan manusia. Di dalam kitab Bada'iul Fawaid, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan imsaku fudulin nadhar wal kalam wat ta'am wa mukhalatatin nas fa inna syaitana innama yatasallatu ala ibni Adam. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pintu masuk setan. Yang pertama adalah fudulin nadhar, banyak memandang. Banyak apa? Memandang. Contoh apa? Contohipun memandang yang haram atau memandang yang mubah tapi berlebihan. Orang itu bisa sedih itu karena memandang, Pak. Mandang saudaranya kok lebih maju dunianya daripada saya. Bahkan apa? Seseorang itu kalau memandang ke atas, kapan akan bersyukurnya? Setiap memandang ke atas, melihat dunia orang lain yang dilebihkan dalam hartanya, dalam jabatannya, maka akan menjadikan seseorang itu gelisah, bersedih. Jadi ternyata kalau di dalam Al-Quran, wala tamuddanna ainaika illa ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan silau, jangan terlalu terpesona ketika melihat seseorang yang mewah dunianya.
penuh dengan kemewahan. Padahal itu adalah zahratal hayatid dunya, bunga kehidupan. Yang namanya bunga Bapak Ibu itu akan cepat napa? Layu. Kejawi bunga napa? Plastik nggih. Imitasi. Ibu-ibu pilih pun ibu. Bunga sik asli napa palsu? Karena istilah asli tapi napa? Palsu. Nggih. Kemudian pintu masuk setan yang berikutnya adalah banyak bicara. Tidak ngerem dalam bicara. Seperti ada penjual es teh yang lewat, kemudian bahwa pripun Pak, purun mboten dihina, dibodoh-bodohkan, ora apa-apa, sing penting kok sing bantu. Pripun Pak? Kan sekarang banyak yang posting, saya nggak apa-apa, nggak apa-apa dibodoh-bodohin, yang penting nanti ada yang bantu ratusan juta, ada yang ngumrohkan, apa malih? Ada yang bantu usaha, ada yang belikan rumah, bahkan jadi miliarder mendadak nih. Banyak yang simpati. Kenapa Pak? Karena tidak hati-hati di dalam berbicara. Fudulul kalam. Bahkan yang namanya berbicara itu, seseorang kalau banyak bicara, banyak apa? Salahnya. Sedikit bicara, ribut. Nanti betul Pak. Ada orang baru sedikit bicara saja sudah apa? Salah nih. Apalagi kalau banyak. Sebagian orang mas aku tak erah ngomong lah, ngomong malah keliru, malah salah nih. Tapi ada kalanya Bapak Ibu ya harus bicara, karena ada suatu keadaan kalau diam itu bukan sikap yang tepat. Ya, ada kalanya harus berbicara, berani mengutarakan. Kemudian yang berikutnya adalah banyak makan. Banyak makan sampai kekenyangan, terbiasa, maka itu bisa napa Pak? Kalau kita lihat dari Al-Imam Ibnu Rajab bahwasannya manfaat sedikit makan itu bisa menjadikan hati itu baik, hati semakin lembut, dan ini bisa dirasakan ketika seseorang baru puasa. Bahkan pemahaman semakin cemerlang, jiwa semakin tenang, bahkan hawa nafsu, kata beliau itu ya, hawa nafsu yang jelek itu bisa tertahan. Bahkan marah itu lebih bisa dikendalikan. Kejawi nek tiyang niku napa? Keluwen. Akhirnya apa? Sidik-sidik napa? Muring nggih. Berbeda dengan seseorang yang kekenyangan, maka Pak, niki beberapa keutamaanipun pertengahan, paling tidak nggih wow. Perut itu kan sepertiga untuk napa? Makan, sepertiga untuk minum, sepertiga udara. Nah niku sehat Pak. Niku kunci napa? Kunci sehat. Kunci sehat. Ning nek menawi perut niku istilahipun 80% udara, terus 10% makan, 10% minum, pripun niku? Kembung apa mah niku? Banyak orang yang juga Pak punya sakit lambung yang akut istilahipun apa niku? Asam lambung Asam lambung itu juga bisa menyebabkan apa? Kematian ketika sudah benar-benar parah. Napa melih dirasipun nek asam lambung niku nggak boleh banyak napa? Pikiran. Nah, banyak pikiran ternyata langsung napa? Langsung kumat, langsung parah. Kemudian yang keempat adalah terlalu banyak bergaul.
terlalu banyak bergaul menunjukkan bahwasannya ada kalanya Bapak Ibu kita itu punya waktu untuk menyendiri. Ya paling tidak sepertiga malam menyendiri. Menyendiri apa? Nonton bola. Menyendiri salat malam, menyendiri zikir. Enten bapak-bapak niku bar maghrib mboten mantuk. Tapi bar maghrib masih di masjid. Napa Pak? Menyendiri. Menyendiri merenungi apa? Merenungi nasib. Merenungi nasib. Menyendiri zikir, maos Quran. Coba kalau bar maghrib dhewean teng masjid udane deres. Bar niku mati lampu sisan. Boten wonten payung mrene Pak, cocok nggih. Kadang ngenten deh, tiang niku menyendiri nggih udan terus peteng dedet. Eneng kuburan ki apa ya kaya ngene ya. Enten sing ngendika ngoten. Neng kuburan apa ya peteng ya. Ya sing penting amal saleh kathah. Supados napa kuburannya terang. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah akhiripun apa Pak? Saat-saat yang menentukan. Napa? Ketika sakaratul maut. Nih, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam napa Pak? Niki doa sing penting sangat kita hafalaken nggih. Doanipun Rasulullah itu ngeten. Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa reruntuhan, tertimbun. Jadi nek lindu niku nggih mlayu mboten sah napa? Mboten kok tetep salat nggih. Tetep salat yen ketiban napa? Tembok gen syahid ngoten nggih. Tetep napa? Lari kabur. Wa a'udzubika minat taraddi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jatuh. Ada orang jatuh dari tempat tinggi kemudian meninggal. Ada yang jatuh dari pohon kelapa, ada yang jatuh dari pohon apa? Pohon mangga. Terusipun pohon apa nika sing mete nika ya mete nggih. Melinju. Melinju nggih. Katanya kata mbah-mbah niku kalau naik pohon linju jangan sampai ngidak napa? Telek linju nggih. Sebabnya napa niku, Pak? Oh licin. Terusipun panas. Panas terus apa akhirnya patah ngoten nggih. Nggih. Wa a'udzubika minal gharq, dan ya Allah aku berlindung kepadamu dari tenggelam. Nih. Wal haraq, dari terbakar. Wal haram, dari kepikunan. Nih. Para ulama menjelaskan kenapa, apa hikmahnya Rasulullah SAW berlindung dari ini semua. Karena ini adalah contoh-contoh kematian yang tidak wajar, yang mana tabiat manusia nggak suka mengalaminya. Seperti apa Pak? Jatuh, tenggelam, terbakar, terus pikun. Kemudian wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan ketika sakaratul maut. Dari doa ini menunjukkan bahwasannya seseorang ketika sakaratul maut itu juga digoda oleh setan. Bahkan ibaratnya ini apa Pak? Injury time. Kalau main bola niki nggih wis menit-menit terakhir. Aja ngasih kebobolan, wis menit-menit terakhir malah apa? Kebobolan. Nggih. Ki wasite piye to? Tambahane 6 kok dadi 9 iki piye to? Enten mboten, Pak? 6 dadi napa? 9. Akhire akune wasite diserbu sinten? Netizen.
Jangan main-main dengan netizen Indonesia ya Pak nggih. Ya. Istilahnya pun penjual es teh saja bisa apa? Bisa kaya mendadak netizen. Bahkan utusan presiden bisa mengundurkan diri. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari berlindung dari setan ketika sakaratul maut itu adalah berlindung dari godaan setan dan bisikannya yang bisa menggelincirkan seseorang ketika sedang sakaratul maut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana godaan setan dalam kondisi itu sangat berat. Kondisi seseorang benar-benar sangat lemah, sangat berat. Maka apa? Maka godaan setan ketika sakaratul maut memang ada riwayat, tapi ini belum kita ketahui hadisnya gitu. Tapi ada ucapan dari penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang mana bahkan dalam kondisi sakaratul maut itu setan berwujud berubah rupa dalam bentuk manusia, dalam bentuk wujud manusia yang paling dicintai oleh orang yang sedang sakarat tersebut, lalu mengajak kepada agama lain, agama Yahudi, Nasrani dan lainnya. Memang ada yang seperti itu nih. Bahkan Pak Bu, dalam riwayat tersebut ada dua setan, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satunya sebelah kiri. Kemudian menjelma sebagai dalam bentuk orang tua dari yang sakarat tadi. Kemudian mengajak untuk murtad, keluar dari Islam. Memang ada riwayat yang seperti itu, meskipun riwayat ini masih diperselisihkan kesahihannya. Yang intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana kisah dari Imam Ahmad ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, diceritakan oleh putra beliau yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah mengatakan ketika beliau menghadiri atau sedang menemani ayah beliau yaitu Imam Ahmad ketika sedang sakarat, maka Bapak Bu, kadang-kadang Imam Ahmad dalam keadaan sadar, kadang pingsan. Nah, ketika itu tiba-tiba beliau berisyarat dengan tangannya dengan mengatakan, tidak, menjauhlah, tidak, menjauh sana. Ya, itu berulang-ulang. Akhirnya Abdullah tanya kepada bapak beliau itu Imam Ahmad, kenapa kok mengatakan tidak terus disuruh Pak? Menjauh, pergi. Imam Ahmad menjawab, inna syaitana qa'imun bihidai adin ala anamilihi. Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya. Dan setan mengatakan, ya Ahmad futtani, ya Ahmad aku kehilangan diri. Maksudnya ya Ahmad, kamu sudah sukses, aku tidak mampu menyesatkanmu, kamu dah berhasil, berhasil selamat.
Kemudian Imam Ahmad menjawab, tidak, ini belum selamat ini. Kalau belum meninggal kan belum selamat. Seseorang itu kalau belum meninggal itu tidak bisa, misalnya pun ya, tidak boleh merasa aman dari fitnah, dari godaan. Akhirnya Muhammad mengatakan, belum, saya belum selamat, gitu nih. Tidak menjauhlah. Maksud dari cerita ini apa, Pak? Setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memujinya, dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku wis nyerah aku mat nggih. Saya sudah menyerah, saya nggak bisa menyesatkanmu wahai Ahmad. Tujuannya apa, Pak? Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar Imam Ahmad nanti timbul rasa ujub, rasa bangga diri terhadap diri sendiri, merasa hebat. Tapi beliau sadar ini adalah tipuan setan. Beliau tolak dengan tegas, tidak. Saya masih jauh. Tidak seperti yang kamu sampaikan wahai setan. Terus bagaimana, Pak, seandainya menimpa orang yang biasa di zaman sekarang, dengan setan mengatakan, oh kamu udah selamat dari godaan saya. Siapa dulu malah. Bahkan kejadian seperti ini pernah dialami salah satu ulama di Cordoba. Ulama Cordoba yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Bahwasanya apa, Pak? Kata beliau, saya pernah mendengar guru kami yaitu Abdul Abbas Ahmad bin Umar, itu di daerah perbatasan Iskandariyah, yang bercerita, saya menjenguk saudara guruku yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad di Cordoba. Ketika itu beliau sedang sekarat dan ada yang mentalkin. Ini, Pak, anjuran mentalkin ketika kita tahu ada orang yang sekarat. Ada yang mentalkin la ilaha illallah. Tapi orang ini malah menjawab tidak. Setelah beliau sadar, beliau bercerita, wong ditalkin la ilaha illallah kok malah mengatakan apa? Tidak. Pernah ngalami mboten? Ketika mentalkin malah tidak moh ngoten nggih. Beliau bercerita, tadi ada dua setan yang mendatangiku. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Yang satu menyarankan, matilah kamu dengan memeluk agama Yahudi, karena itu adalah agama yang terbaik. Yang satunya berkata, meninggallah kamu dalam memeluk agama Nasrani, karena itu adalah agama yang terbaik. Lalu ulama yang sekali tersebut mengatakan tidak. Itu yang Imam Qurtubi jelaskan dalam kitab Tadkirah fi Ahwalil Umuril Akhirah. Memang Bapak Ibu, tidak semua orang mengalaminya. Ada yang mengalami kejadian ya demikian, ada yang tidak mengalami. Namun setidaknya ini adalah ya peringatan bagi kita betapa mencekamnya orang yang sedang sakaratul maut. Karena yang menentukan status manusia itu yaitu di ujung, di akhir hidupnya itu. Innamal a'malu bil khawatimiha. Jadi nilai amal itu ditentukan di penghujungnya, di keadaan akhirnya. Iku napa Pak Bu, beberapa keadaan tipu daya napa setan. Karena memang setan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus meskipun di detik-detik terakhirnya. Maka Bapak Ibu,
Tidak ada jalan untuk selamat kecuali pertolongan Allah, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah. Sehingga apa? Perbanyak doa. Ya, doa di waktu lapang itu ya rajin beribadah. Di waktu yang lapang, waktu yang senggang rajin beribadah, rajin memuji Allah, berzikir, membaca Al-Quran. Karena barang siapa yang ingat Allah di waktu lapang, maka Allah akan ingat hamba tersebut di waktu sempit. Maksudnya adalah Allah akan menolong hamba tersebut di waktu sempit. Dan waktu yang paling sempit, yang paling susah, yang paling menentukan ya tadi Pak, di detik-detik tadi ketika apa? Sakaratul maut. Dari ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisiddah. Ingatlah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan ingat kamu di waktu sempit. Di antaranya adalah ketika apa? Sakaratul maut. Jangan sampai apa? Berakhir seperti yang dialami oleh anaknya Nabi Nuh yang bernama apa? Kanaan. Karena apa Bapak Ibu? Setan ternyata memang bersama sekutunya ingin menyesatkan manusia di jalan yang lurus. Wa qad adallu katsira fala tazidid dhalimina illa dhalalah. Dan sungguh mereka menyesatkan manusia, banyak manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Akhirnya Bapak Ibu, akhirnya Nabi Nuh mendoakan keburukan bagi kaumnya. Masih ingat ya ketika di padang mahsyar, ketika manusia mendatangi para nabi, Nabi Adam, terus Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diminta agar memberikan syafaat, Nabi Nuh tidak bisa. Dan menjelaskan alasannya. Alasannya adalah karena pernah mendoakan apa? Keburukan bagi kaumnya. Di antara doa Nabi Nuh adalah Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Jangan sampai ada yang tersisa. Akhirnya apa? Nabi Nuh berdoa seperti itu. Apakah berarti Nabi Nuh nggak bersabar, Pak? Ya bersabar beliau. Dalam waktu berdakwah sampai ratusan tahun. Para ulama menjelaskan ada setidaknya 5 alasan. 5 alasan kenapa Nabi Nuh mendoakan kebinasaan bagi kaumnya. Yang pertama Bapak Ibu, alasan yang pertama karena Nabi Nuh mendapati kaumnya itu kafir sampai keturunan-keturunannya. Mendapati kaumnya itu kafir sampai keturunan-keturunannya. Nanti kalau seperti itu bisa apa Pak? Berkembang biak, semakin banyak karena sampai meraba, sampai istilahnya pun sampai ke keturunan-keturunannya. Alasan yang kedua adalah Allah telah mengabarkan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya itu tidak akan beriman kecuali yang memang telah beriman sebelumnya. Jadi Allah telah mengabarkan kepada Nabi Nuh
bahwasannya kaumnya tidak akan beriman kecuali yang memang telah beriman sebelumnya. Kemudian alasan yang ketiga, Nabi Nuh tidak ingin mereka semakin sesat dan menyebarkan kesesatan kepada orang lain. Semakin sesat dan menyebarkan kesesatan kepada orang lain. Dan alasan yang keempat apa Pak? Nabi Nuh tidak ingin pengikutnya yang beriman itu berpaling kemudian ikut-ikutan mengikuti jalannya orang-orang kafir. Dan yang kelima adalah Nabi Nuh tidak rela terus-terusan menyaksikan dan mendengar Allah Ta'ala disekutukan oleh kaumnya. Jadi ini beberapa alasan. Akhirnya apa Pak? Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah bahtera, buatlah kapal yang besar dengan pengawasan kami dan petunjuk wahyu dari kami. Wala tukhatibni fil ladina zalamu, dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang dolim tersebut. Kenapa Pak? Innahum mughraqun, karena mereka semua akan ditenggelamkan. Itu dalam surat Hud ayat 36-37. Jadi ayat ini memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk berhenti mendakwahi kaumnya, karena yang akan beriman ya hanyalah apa Pak? Orang-orang yang sudah beriman sebelumnya. Akhirnya berapa Pak yang beriman? 80. Cuma pinten? 80. Padahal dakwah pinten? 950 tahun. Niku nek di rata-rata pinten Pak? Setahun pinten iki? Di rata-rata nih, kalau 150 bagi pinten? 80 nggih. Akhirnya Nabi Nuh berhenti mendakwahi dan mulailah bersama pengikut beliau untuk membuat kapal. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, akhirnya kaumnya mengejeknya. Setiap lewat dan melihat Nabi Nuh membuat kapal, mereka mengejek. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhirum min. Dan mulailah Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, maka mereka mengejek. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nabi Nuh mengatakan apa Pak? Jangan, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kalian mengejek kami. Ya nanti akhirnya giliran apa Pak? Diejek nih. Kalau di dalam kitab-kitab tafsir dipenjelasakan waktu yang digunakan untuk membuat kapal yang besar butuh berapa tahun Pak? Dalam kitab tafsir disebutkan butuh 100 tahun. Masya Allah, 100 tahun gawe apa? Kapal. Tapi sebelum 100 tahun itu Pak, ternyata dibutuhkan 100 tahun untuk menanam pohon. Jadi 100 tahun nanam, nebang, desi tebang, terus 100 tahun untuk pengerjaan. Butuh itu berarti 200 tahun. Tapi Nabi Nuh diejek oleh kaumnya. Ejekan ini pun pripun Pak? Kalau dalam tafsir, buku-buku tafsir dijelaskan, ternyata
teman-teman, Nuh telah beralih profesi. Yang dulunya adalah nabi, yang dulunya adalah seorang dai, sekarang menjadi apa Pak? Tukang kayu namanya. Karena gawe apa? Kapal. Ada yang mengejek seperti ini. Oh, sekarang ada toh kapal yang nanti berlayar di daratan, enggak berlayar di lautan. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar. Bahkan pada sampai puncaknya Nabi Nuh dikatakan apa? Gila. Dikatakan apa Pak? Gila. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nuh mengadu kepada Rabbnya, sesungguhnya ya Allah aku telah dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku. Nah akhirnya apa Pak Bu? Turunlah adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan bagaimana turunnya adab. Kemudian setelah banjir itu pripun Pak? Kesudahannya bagaimana? Nanti kapalnya Nabi itu akan terdampar di mana? Kemudian bagaimana kalau kisah Nabi Nuh itu menurut versi kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahkan bagaimana kisah Nabi Nuh itu menurut pandangan orang-orang liberal. Kan ini parah nih, orang-orang liberal itu mengatakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu hanya fiktif, hanya dongeng semata. Nah ini parah ya. Nanti tentunya ini adalah satu bentuk apa Pak? Tidak beriman dengan Al-Quran. Ngeten ya Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Wonten pertanyaan mboten? Cukup ya? Nggih, kita cekapaken. Fa nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.